Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Kota tak berujung adalah salah satu kota terbesar di wilayah paling selatan. Mencapai tempat ini berarti mereka telah resmi memasuki wilayah ujung selatan. Wilayah ujung selatan bukanlah kota atau pegunungan. Sebaliknya, itu adalah wilayah luas yang dikelola bersama oleh 3 sekte di wilayah selatan. Dibandingkan dengan wilayah lain di wilayah selatan, tempat ini tidak diragukan lagi jauh lebih makmur. Pada dasarnya semua ahli dari wilayah selatan berkumpul di wilayah ujung selatan. Misalnya, Fu Yulong dan Liu Ya yang pernah ditemui kelompok Xiaoyan di perbatasan barat daya adalah ahli pengembalian asal, tetapi mereka hanya berada di bawah rata-rata di wilayah ujung selatan. Ini lebih dari cukup untuk menunjukkan betapa berharganya wilayah ujung selatan. Para ahli pengembalian asal hanya berada di bawah rata-rata. Di atas mereka adalah raja asal atau bahkan kaisar asal. Memikirkan hal ini, hati Xiaoyan tiba-tiba sedikit menegang. Sekarang dengan kultivasinya di level pengembalian asal, dia telah mampu menggerakkan langit dan bumi. Dia tidak tahu seberapa mengerikan kekuatan yang ditunjukkan oleh orang kuat di ranah raja asal itu. Burung api darah itu pergi sendiri setelah kelompok Xiaoyan tiba di luar kota tak berujung. Sebelum dia pergi, Xiaoyan tidak pelit memberikan orang ini beberapa pil obat tingkat 5 untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan permintaan maafnya. Awalnya orang itu sangat tidak puas dengan tindakan Xiaoyan. Nada suaranya bahkan mengandung sedikit rasa jijik. Namun ketika dia melihat bahwa pil obat yang dikeluarkan Xiaoyan semuanya adalah pil obat tingkat 5, kilatan segera keluar dari mata binatang besar orang itu. Dia menyambar pil obat dari tangan Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Tampak takut Xiaoyan akan menarik kembali kata-katanya. Ras binatang ajaib tidak dapat memurnikan pil obat. Selain menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli pil obat dari alkemis manusia, kebanyakan dari mereka hanya bisa memperoleh pil obat dengan membunuh orang lain dan merampoknya. Namun pil obat yang mereka peroleh akan sangat kurang, terlepas dari apakah itu dalam hal kualitas atau kuantitas. Sangat jarang bagi seseorang seperti Xiaoyan untuk memberikan pil obat. Setelah menerima pil tersebut, permusuhan burung api darah terhadap kelompok Xiaoyan memudar. Namun ia masih belum sepenuhnya melupakan masalah tersebut. Bagaimanapun juga, burung api darah adalah ras yang sombong. Mustahil baginya untuk menerima perintah dari orang lain. Jika bukan karena paksaan Xiaoyan dan fakta bahwa kelompok Xiaoyan sedang menuju wilayah ujung selatan, ia mungkin tidak akan setuju untuk memimpin jalan. Xiaoyan, jangan berpikir bahwa masalah ini sudah selesai dengan pilmu. Aku akan mengingat dendam ini. Aku akan menyimpannya untuk saat ini. Seperti yang dikatakan wanita itu, aku pasti akan membalasnya kepadamu dengan senang hati saat kita bertemu lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, burung api darah berbalik dan mengepakkan sayapnya yang besar. Ia terbang menuju hutan pegunungan di barat daya kota. Ngomong-ngomong, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa terlibat dengan wanita itu, aku akan tetap memberimu sedikit nasihat. Sebaiknya kau tidak menjadi musuhnya. Ini karena orang di belakangnya adalah seseorang yang tidak bisa kau ganggu. Suara peringatan burung api darah terdengar lagi dari kejauhan. Xiaoyan tanpa sadar menganggukkan kepalanya saat mendengarnya. Meskipun dia tidak tahu identitas Li Bingrui yang sebenarnya, hanya dari kekuatan bertarung wanita itu yang menakutkan, dia jelas merupakan lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Selain itu dari perkataan burung api darah, Xiaoyan juga dapat mengatakan bahwa orang ini tampaknya mengetahui identitas wanita itu. Namun karena dia sudah pergi, mustahil baginya untuk bertanya lebih lanjut. Ayo pergi ke kota. Sambil menoleh, Xiaoyan mendongak dan menatap kota besar di depannya yang seperti binatang bersejarah. Akhirnya aku sampai di ujung selatan. Lembah api berkobar. Susu transformasi tubuh inti. Aku datang. Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Segera dia mengangkat kakinya dan memimpin semua orang di belakangnya menuju kota tak berujung. Begitu rombongan itu memasuki kota, pemandangan di hadapan mereka langsung mengejutkan mereka. Bangunan-bangunan megah berdiri di kota seperti gunung. Jalan-jalan yang bersilangan terbentang di depan mata mereka. Ada aliran orang yang tak berujung dan keriuhan yang menjulang ke langit. Xiaoyan telah merasakan beberapa aura kuat dalam waktu singkat yang mereka habiskan di kota. Pemilik aura ini semuanya adalah ahli pengembalian asal. Ini layak menjadi wilayah ujung selatan.
Jumlah pakar di kota ini tidak dapat dibandingkan dengan kota manapun di wilayah barat daya. Kumam Xiaoyan. Selain para ahli pengembalian asal, bahkan orang terlemah di jalanan adalah Dodi bintang 5. Bahkan ada beberapa ahli transformasi asal yang bergerak melewati mereka. Para ahli transformasi asal yang dapat menguasai seluruh wilayah di wilayah barat hanyalah orang biasa yang lewat di sini. Sungguh mengejutkan. Saat kelompok Xiaoyan mengamati keadaan sekelilingnya, kemunculan sekelompok orang ini juga menarik perhatian banyak orang di kota. Lagi pula, selain dokter peri kecil dan Muling, semua orang dalam kelompok itu berada di alam transformasi asal atau di atasnya. Mereka bahkan memiliki Xiaoyan, seorang ahli pengembalian asal bersama mereka. Kecakapan bertarung barisan ini bisa dianggap mengerikan. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa selain dari Zoutai dan Sikra Langit, semua orang lainnya adalah seorang pemuda. Sangat sulit bagi kelompok seperti itu untuk tidak menarik perhatian orang-orang di kota. Mengabaikan tatapan orang-orang yang lewat, kelompok itu perlahan berjalan menuju pusat kota. Menghitung waktu, baru seminggu sejak mereka meninggalkan kota Qingyang. Ini jauh lebih awal dari perkiraan awal mereka. Saat ini masih ada waktu setengah bulan sebelum kompetisi besar sekte lembah api berkobar. Selama kurun waktu ini, sudah lebih dari cukup bagi mereka untuk mencapai lokasi lembah api berkobar dari kota tak berujung. Pak Tua Zhao, aku sudah tahu tentang 2 dari 3 sekte di wilayah selatan. Bolehkah aku bertanya organisasi macam apa yang satu lagi? Tanya Xiaoyan. Sebelumnya, Xiaoyan hanya fokus pada kultivasi. Sekarang setelah tiba di kota tak berujung dan melihat jalanan yang ramai, ia hanya memikirkan hal ini saat ada waktu luang. Zoutai menghela nafas saat mendengar pertanyaan Xiaoyan. Dia berkata, yang terkuat dari 3 sekte di wilayah selatan adalah lembah api berkobar. Aku tidak berani mengomentari kekuatan 2 sekte lainnya. Aku hanya tahu bahwa mereka setara satu sama lain. Sekte ketiga disebut Sekte 10.000 Kalajengking. Sekte 10.000 Kalajengking bukanlah organisasi manusia biasa. Organisasi ini didirikan oleh binatang ajaib yang sangat kuat. Di wilayah ujung selatan, organisasi ini adalah satu-satunya yang menggunakan binatang ajaib sebagai pengikutnya. Ucap Zoutai. Sekte binatang ajaib? Xiaoyan langsung mengangkat alisnya saat mendengar ini. Sebuah organisasi yang sepenuhnya didirikan oleh binatang ajaib di wilayah manusia benar-benar masalah yang aneh. Karena mereka adalah faksi binatang ajaib, mungkinkah manusia akan membiarkan mereka hidup damai di wilayah selatan? Setelah ragu sejenak, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyuarakan keraguan di dalam hatinya. Hubungan antara manusia dan binatang ajaib selalu seperti api dan air. Sangat sedikit binatang ajaib yang mampu bertahan hidup di kota-kota manusia. Ini bukan karena lingkungan, tetapi karena manusia memiliki penolakan yang mendalam terhadap spesies lain. Binatang ajaib apapun yang dilihat manusia pasti akan diusir atau dibunuh. Terlebih lagi, wilayah ujung selatan adalah wilayah yang luas yang dibangun oleh manusia. Bagaimana mungkin ada kekuatan binatang ajaib yang bisa hidup damai? Mendengar kata-kata ini, Sikra Langit di belakangnya sedikit mengernyit. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Dia secara alami sangat jelas tentang konflik antara manusia dan binatang ajaib. Zoutai lalu menjawab, penolakan itu wajar. Tapi jangan lupa bahwa di dunia ini, kamu tetap harus menggunakan tinjumu untuk berbicara. Selama kamu cukup kuat, tidak masalah apakah kamu ditolak atau tidak. Dalam menghadapi kekuatan absolut, perlawanan apapun tidak ada artinya. Tidak peduli bagaimana kamu berdebat atau berjuang, semuanya sia-sia. Zoutai tersenyum tipis. Dia sudah memahami masalah ini di dalam hatinya. Di sisi lain, Xiaoyan tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar kata-kata ini. Dia bertanya, kalau begitu, lembah api berkobar dan sekte boneka surgawi sebenarnya tidak bergabung. Saat kata-kata Xiaoyan keluar, Zoutai langsung mencibir dan buru-buru berkata, bocah, pikiranmu terlalu sederhana. Dalam keseimbangan kekuatan 3 pihak, mustahil bagi pihak manapun untuk dikalahkan dengan mudah. Kecuali jika salah satu pihak cukup kuat untuk memaksa 2 pihak lainnya bergabung. Namun di antara ketiganya, lembah api berkobar adalah yang paling kuat. Tentu saja sekte boneka surgawi tidak akan bergabung dengan mereka. Sedangkan untuk sekte boneka surgawi dan sekte 10.000 Kalajengking, bahkan lebih mustahil bagi keduanya untuk bergabung. Pikirkanlah, sekte boneka surgawi dan lembah api berkobar tidak percaya pada manusia. Bagaimana mereka bisa bergabung dengan klan binatang ajaib untuk melawan? Justru karena hubungannya yang cerdik antara ketiganya inilah, mereka berhasil berkembang hingga ke tahap mereka saat ini. Mendengar perkataan Zoutai, Xiaoyan tiba-tiba tersadar. Tidak heran lembah api berkobar adalah faksi terkuat di wilayah ujung selatan. Sementara 2 faksi lainnya tidak melakukan apa-apa. Ternyata memang ada hubungan seperti itu di antara mereka. Jika tidak, situasi di wilayah selatan pasti sudah berubah sejak lama. Zoutai lalu melanjutkan, tentu saja, kamu tidak boleh berpikir bahwa ini adalah seluruh wilayah selatan. Meskipun 3 sekte wilayah selatan kuat, wilayah selatan sangat luas dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Pasti akan ada ahli yang belum muncul. Mungkin
Mungkin orang di balik Li Bingrui adalah seorang ahli seperti itu. Ketika Zhao Tai menyebutkan hal ini, Xiaoyan langsung teringat pada Ling Bingrui. Namun Xiaoyan yakin bahwa di belakang Ling Bingrui pasti ada ahli yang setidaknya berada di alam raja asal sebagai guru. Jika tidak, bahkan jika bakat kultivasinya luar biasa, mustahil untuk mencapai situasi saat ini sendirian. Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas panjang saat memikirkan hal ini. Diam-diam dia merasakan tekanan yang melonjak di dalam hatinya. Dia baru saja tiba di ujung selatan dan dia sudah mendengar berita seperti itu. Dia tidak tahu makhluk kuat macam apa yang akan dia temui di masa depan. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika Li Bingrui memiliki dukungan dari seorang ahli raja asal di belakangnya, karena dia mampu menghajar murid yang luar biasa, ahli itu jelas bukan orang yang berpikiran sempit. Adapun 3 sekte di wilayah selatan, mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Selama kita mendapatkan susu transformasi tubuh inti, kita bisa pergi. Melihat ekspresi seperti itu di wajah Xiaoyan, Zhao Tai buru-buru menghiburnya. Dokter peri kecil di sampingnya juga mengangguk. Luo Jin menepuk bahu Xiaoyan dengan lembut dan memperlihatkan senyum tegas. Baru setelah melihat ini, Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia mengangkat pandangannya dan melangkah menuju kota dengan kepala terangkat tinggi. Di belakangnya dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Pada saat yang sama ketika Xiaoyan dan yang lainnya memasuki kota tak berujung, di kedalaman wilayah ujung selatan, di dalam wilayah sekte 10.000 kalajengking, seorang pria parubaya yang sedang beristirahat tiba-tiba membuka matanya. Di kedalaman matanya yang ungu, cahaya ungu menyala seperti kilat. Dalam sekejap, aura di dalam tubuh pria parubaya itu tiba-tiba melonjak. Di wilayah ujung selatan ini, selain dari segelintir orang itu, masih ada manusia yang berani membunuh anggota klanku. Mereka benar-benar pantas mati. Suara dingin dan acuh tak acuh bergema di aula yang luas. Tak lama kemudian pintu aula luar terbuka dan sosok manusia muncul, memberi hormat pada pemimpin sekte. Sosok manusia setengah berlutut di depan aula dan dengan hormat menundukkan kepalanya saat berbicara. Pergi, kirim seseorang untuk membunuh manusia ini. Cahaya ungu di kedalaman mata pria parubaya itu berkedip sedikit. Tak lama kemudian, cahaya itu berubah menjadi seberkas cahaya dan berubah menjadi wajah manusia di udara kosong di depannya. Dari penampilannya, itu adalah Xiaoyan. Ya, di bawah, sosok manusia itu mengangkat kepalanya untuk melihat wajah manusia itu dan menjawab. Tak lama kemudian, tubuhnya berangsur-angsur berubah bentuk hingga ia menghilang. Di kota tak berujung, Xiaoyan dan yang lainnya segera mencari tempat tinggal di kota itu. Setelah beberapa hari tergesa-gesa, meskipun kelompok itu tidak merasa lelah, mereka akhirnya tiba di wilayah yang tidak dikenal. Mereka harus berhenti dan memahami situasi di sini terlebih dahulu. Menurut Zhao Tai, ini juga pertama kalinya dia di sini. Sudah sepantasnya dia membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Mungkin Luo Jin pernah ke sini bertahun-tahun yang lalu. Namun itu sudah lama sekali dan tidak ada cara untuk memverifikasinya. Setelah menemukan tempat menginap, kelompok itu berjalan-jalan di sekitar kota. Selain tidak memancing beberapa ahli, beberapa pasang mata yang cerah ini melihat banyak barang berharga di toko-toko. Kera langit ini tidak keluar selama bertahun-tahun. Jadi semua yang dilihatnya dipenuhi dengan hasrat yang membara. Xiaoyan dan Luo Jin juga tidak mudah untuk dihadapi. Salah satu dari mereka adalah seorang alkemis kelas 5, sementara yang lainnya adalah seorang ahli formasi kelas 5. Mereka berdua sangat terobsesi dengan bahan-bahan obat dan material khusus. Setelah melihat-lihat kota beberapa kali, Luo Jin tidak melihat apapun yang menarik perhatiannya. Namun Xiaoyan melihat bahan obat di sebuah toko bernama Pavilion 100 Ramuan. Bunga cermin pecah. Mata Xiaoyan langsung berbinar saat melihat ramuan obat itu. Bunga cermin pecah adalah bahan utama yang digunakan untuk memurnikan pil cermin pecah kelas 5. Pil cermin pecah dapat meningkatkan peluang seorang ahli transformasi asal untuk mencapai tahap pengembalian asal. Secara umum, setiap ahli transformasi asal yang mengkonsumsi pil cermin pecah akan dapat mencapai tahap pengembalian dalam satu gerakan. Akibatnya, pil cermin pecah menjadi pil yang sangat dicari di antara para ahli transformasi asal. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan gairah saat dia menatap ramuan obat yang saat ini diletakkan di atas meja. Dia terkejut dan senang. Dengan bunga cermin pecah, dia akan dapat menggunakannya untuk memurnikan pil cermin pecah. Begitu Luo Jin dan yang lainnya memakannya, kekuatan kelompoknya akan meroket lagi. Namun hanya dengan bunga cermin pecah ini, jumlah pil cermin pecah yang dapat dimurnikan sangat terbatas. Dengan keterampilan alkemis Xiaoyan saat ini, peluangnya untuk berhasil memurnikan pil cermin pecah tidak terlalu tinggi. Jika dia berhasil, kemungkinan besar dia hanya dapat memurnikan satu pil. Adik kecil, kamu tampaknya sangat tertarik dengan bunga cermin pecah ini. Seorang pria parubaya dengan rambut beruban melihat Xiaoyan di aula yang ramai dengan sekali pandang. Tatapan mendesak seperti itu adalah yang dibutuhkan toko mereka. Semakin banyak orang membutuhkan sesuatu, semakin banyak keuntungan yang dapat mereka hasilkan dari toko mereka. Baru setelah mendengar suara itu, Xiaoyan menoleh dengan ragu. Ia melihat pria parubaya itu berjalan mendekat sambil tersenyum. Kumisnya,
matanya yang sipit dan berbentuk segitiga, dan bibirnya yang tajam membuat orang-orang merasa bahwa orang ini pada pandangan pertama tidak tampak seperti orang baik, terutama karena senyumnya yang buruk ini cocok dengan penampilannya. Alam transformasi asal tahap menengah. Xiaoyan mengangkat matanya pelan-pelan. Tatapannya menyapu tubuh pria parubaya itu ke atas dan ke bawah sambil berkata pelan dalam hatinya. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan bertanya, "Tuan, kamu siapa?" tanya Xiaoyan. "Oh, aku Huyan Zhao, manajer pavilion 100 ramuan. Jika kamu memiliki kebutuhan atau pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepadaku." Huyan Zhao menyeringai, memperlihatkan deretan gigi berwarna kuning kecoklatan. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera mengangguk pelan saat mendengar kata-kata ini. "Manajer Hu, apakah kamu masih memiliki stok bunga cermin pecah ini?" ucap Xiaoyan. Ekspresi di mata Huyan Zhao langsung cerah saat mendengar kata-kata Xiaoyan. "Kebetulan sekali, beberapa hari yang lalu, beberapa bunga cermin pecah baru saja masuk ke pavilion 100 ramuanku. Jika adik membutuhkannya, aku akan meminta seseorang untuk mendapatkannya untukmu," ucap Huyan Zhao. Dia berbalik dan hendak memanggil seseorang untuk mengambilnya ketika dia buru-buru dihentikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan yang telah berkeliling benua selama bertahun-tahun, jadi dia memiliki sedikit pemahaman tentang bagaimana orang-orang ini berbisnis. Begitu dia mengeluarkan bunga cermin pecah, orang ini pasti tidak akan beristirahat sampai dia menjual beberapa dari mereka. Selain itu, harga yang akan dia jual pastinya bukan jumlah yang kecil. Demi menjual tanaman obat, orang-orang ini rela melakukan apa saja. Meski kultivasi pria parubaya ini tidak setinggi Xiaoyan, karena ia hanya seorang pengurus, itu sudah menunjukkan bahwa ada kekuatan yang lebih kuat di balik pavilion 100 tanaman obat. Kalau tidak perlu, sebaiknya jangan sampai menimbulkan konflik dengan mereka. "Manajer Hu, jangan khawatir. Aku hanya bertanya dengan santai. Aku hanya ingin tahu berapa harga bunga cermin pecah ini." Sambil tersenyum, Xiaoyan menatap Huyan Zhao di depannya dan berkata dengan santai. Melihat penampilan Xiaoyan yang tenang, ekspresi Huyan Zhao sedikit terkejut. Awalnya dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat bagaimana perasaan Xiaoyan terhadap bunga cermin pecah. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan begitu tenang. "Oh, begini. Pavilion 100 ramuanku punya aturan. Semua ramuan obat yang dijual harus ditukar dengan ramuan obat yang nilainya sama atau lebih tinggi. Tentu saja, jika kualitasnya tidak cukup baik, kuantitas dapat digunakan untuk menebusnya. Dalam hal ini, Pavilion 100 ramuanku akan mendatangkan ahli alkimia khusus untuk memeriksa. Prinsip yang sama berlaku untuk pil obat." Begitu Huyan Zhao selesai berbicara, Xiaoyan langsung mengerutkan kening. Pavilion 100 ramuan ini memainkan peran yang bagus. Dengan cara ini, tidak peduli jenis barang apa yang diperoleh orang yang membeli ramuan obat atau pil obat, pihak lain pasti akan mendapatkan barang dengan nilai yang sama. Dengan kata lain, bukankah ini prinsip yang sama dengan tidak memiliki bisnis? Tapi kalau begitu, dari mana mereka akan mendapatkan keuntungannya? Berpikir sampai di situ, Xiaoyan tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Bagaimana sebuah toko yang tidak memiliki usaha dapat menghasilkan keuntungan? Bagaimana toko itu dapat terus beroperasi? Manajer Hu lalu berkata, "Bunga cermin pecah ini berusia hampir 2000 tahun, dan khasiat obatnya sangat kaya. Jika digunakan untuk memurnikan pil cermin pecah, seharusnya bisa memurnikan 3 atau 4 pil. Jika adik kecil bisa meminta seorang alkemis tingkat 5 untuk berhasil memurnikan ramuan obat seperti itu, maka keuntungannya akan langsung meroket." Meskipun Huyan Zhao bukan seorang alkemis, ia telah mengelola pavilion 100 ramuan selama bertahun-tahun. Ia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kegunaan dan kualitas semua ramuan obat di sini. Bunga cermin pecah dapat digunakan untuk memurnikan banyak pil. Tetapi menurut apa yang ia ketahui, pil cermin pecah masih yang paling diminati. Belum lagi Xiaoyan masih muda. Karena ia telah menemukan bunga cermin pecah, ia jelas menginginkan pil cermin pecah. "Anak muda, kamu harus tahu bahwa pil cermin pecah memiliki peluang yang sangat tinggi untuk membantu seorang ahli transformasi asal menerobos ke tahap pengembalian. Jika kamu meminumnya, kamu tidak hanya akan dapat meningkatkan kultivasimu. Pil cermin pecah yang tersisa pasti akan menjadi barang yang sangat laku di pelelangan. Pada saat itu, kamu akan dapat memperoleh keuntungan besar." Huyan Zhao dengan tegas menaikkan nilai bunga cermin pecah dengan kata-katanya. Jika Xiaoyan berbicara, Huyan Zhao pasti akan menaikkan harga bunga cermin pecah lebih tinggi lagi. Bunga cermin pecah memang merupakan bahan utama terpenting untuk memurnikan pil cermin pecah. Tetapi kata-kata Huyan Zhao masih sedikit bias. Omong kosong manajer Hu ini benar-benar sesuai dengan namanya. Demi kepentingan kliennya sendiri, dia sama sekali tidak peduli dengan hal lain. Hanya sebagian dari bahan utama saja sudah dapat diterbangkan sedemikian rupa secara ajaib olehnya. Jika itu adalah bahan lain, bukankah itu akan diterbangkan ke langit olehnya? Jika memang begitu, setelah lama terdiam, Xiaoyan terus mendengarkan bualan Huyan Zhao. Baru setelah orang di depannya menatapnya lama, Xiaoyan angkat bicara.
Sebelum dia sempat mengatakan apapun, Huyan Zhao sudah menahan nafas dan menatap dengan mata terbuka lebar. Dia menunggu Xiaoyan mengangguk. Namun saat Xiaoyan masih ragu-ragu apakah dia harus menolak, seorang pemuda mengenakan jubah brokat yang indah, yang berkumpul pada waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba membuka mulutnya. "Berapa banyak lagi bunga cermin pecah yang kau punya? Aku akan mengambil semuanya." Kata-katanya seperti guntur yang langsung memecah suasana antara Xiaoyan dan manajer Hu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.